semuanya. Tapi satu minggu aja pasti ada yang bilang sesat tuh. Ini yang sering terjadi. Antu ala adi yang terjadi. Kenapa harus ada salib? Karena jelas. Aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku menenapinya. Digenapilah dia pakai agama Kristus. Jadi harus ada. Jangan sudah beragama lalu lupa dengan adatnya, jati dirinya. Kamu lahir sebagai orang Dayak, ya identitasmu adalah adat budaya tradisimu, bukan adat budaya tradisi orang. Punya kamu bilang berhala, punya orang kamu dijak, tetapi budaya orang. Semoga kenapa harus ada altar? Ini lagi terlihat belum saya perlihatkan, belum saya sampaikan, lupa saya banyak pikiran. Kenapa di gereja itu ada namanya altar? Di orang Dayak namanya pelantar. Inilah dia pelantar. Altar kata orang Dayak, kalau kata orang Indonesia, rasa orang Dayak bisa nyebutnya pelantar ya. Dipersembahkanlah semua apa yang kau miliki kepada Allah, kepada Jubata, supaya mendapat berkat. Kamu pelihara ayam, persembahkan ayammu. Kamu bahuma, persembahkanlah berasmu. Kamu punya tanaman, ada sirih, persembahkanlah semuanya. Apa lagi di sini? Ini persembahkan. Ada kopi, persembahkan. Sama di altar itu. Buatlah buah-buah juga. Tidak diberkati. Ada padi misalnya, ada bunga. Di adat juga ada. Allah suka yang wangi-wangi. Makanya ada mur, ada kemenyan bambu, buka. Dibuat juga ada di adat kita. Karena kamu kemenyan di sini. Jangan dibuang, Pak saya udah nyuruh ada di pajak Yesus. Tuh, bakaran itu. Sesat itu. Itu yang terjadi. Seminggu lalu pasti ada yang ngomong kayak itu. Bodoh orang itu. Tapi berputar otaknya. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena berpaham. Apa lagi di sini? Lonceng biasanya ada. Tidak lonceng juga orang Dayak. Asal 2 palu 4 5 anak tuh. Sambut singkat. Ya berdoa. Minta berkat untuk Tuhan bagi keselamatan. Nanti memang sadut. Tak tampung kaminya. Itu berdoa. Bukan menyembah hantu. Bukan. Berdoa dengan cara kita orang kaya. Karena kita dijadikan sebagai suku mantap. Saya tidak paham lagi. Jadi pertahankanlah kedayaanmu. Jangan senang orang datang bilang oh berhala. Sesat tuh, sesat. So tahu kamu kayak Tuhan gak kamu. Tapi ke surga belum pernah, belum mati, belum pernah. Jangan sesuatu. Kamu bisa melihat kelilipan di mata orang lain, balok di matanya tidak terlihat. Kelihatan kamu bisa mencermini orang lain, mencermini dirinya sendiri tidak apa? Jadi semuanya duit. Dari keuntungan diri sendiri karena sudah jelas kata Kristus. Setelah aku akan ada orang yang mengaku dirinya nabi, dan akan ada orang yang mengatasnamakan aku dan menjual namaku. Mereka paling suka duduk di depan dan paling suka berdoa di tempat muka umum. Mereka telah mendapatkan upahnya di dunia ini, yaitu katet kata orang kami, duit. Biar kumpul besok untuk kalian pergi, dia akan berhitung uang. Nah, ini untuk beli kolor-kolor, kita sobek kolor-kolor katanya. Ini untuk beli sendal, ini untuk beli beras, ini untuk beli motor besok. Mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi kalau benar-benar dia menjalankan tugas Jubata, dia tidak akan menghitung semuanya itu.
Karena dia sudah tahu Tuhan akan memberikan indah pada diri kita. Kita suka bilang sesat, tersesat ke dalam kita ini. Karena sekarang itu yang terjadi. Jadi kita harus paham. Inilah yang mendidik kita sebelum ada agama. Orang baik dulu tidak ada sekolah, tapi mampu mereka menyebutkan hutan yang luas ini untuk kita, hingga kita bisa berumah di sini. Ada sekolah mereka. Daging banyak di hutan, ikan banyak di sungai. Mau buat rumah tinggal terbang, rak, pakai gesek. Pintar mereka, tidak sekolah mereka. Mereka apa? Beradab, berbudaya dan bertradisi. Adat budaya tradisi itu tidak baku, Bapak. Ya, kita bisa kreasikan, kita bisa membangun galeri, kita buat ukiran, yang jago mungkin kita ukir, yang pandai nari kita latih nari. Tadi pandai nari tadi, mantap, kembali nari saya lihat. Yang bisa nganyang silahkan nganyang. Ya, kita gunakan. Jadikan kampung ini kampung adat, kampung budaya. Beradab dulu baru bisa jadi kampung adat. Jangan hanya teori, prakteknya antualo aja. Aku orang adat tapi di rumah tidak ada pelantar. Gimana dia mau berdoa? Pelantarnya tidak ada. Itu yang saya sampaikan. Saya bukan marah ya, saya belum mendidik supaya itu masuk ke telinga kanan dan tetap di otak kita. Kenapa orang Dayak itu berpuasa? Wah tuh, tak boleh tuh katanya. Untuk bunuh kebal, tak dia makan malam anjing katanya. Lalu makan sapi, lalu makan kunyit katanya. Karena sudah jelas di agama. Sebelum Yesus mengambil keilmuannya, dia juga berpantang selama 40 hari, 40 malam. Begitu juga dengan kalian. Kenapa? Waktu dia berpuasa, waktu Allah berpuasa, Allah putra ya, dia dicobai iblis. Jika kamu anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa kata Kristus? Manusia bukan hidup secara daging saja, melainkan secara roh. Jangan jadi dibilang tak dia itu untuk ilmu hitam, gak berpuasa. Buang sifat kedagingannya. Jangan diganggu dah. Kasihan dia sudah mampu mengontrol dirinya, kontrol dirinya. Kebenarannya dibuangnya, minum apa segala. Jadi kita harus punya niat. Orang Katolik juga punya soal pena apa segala itu banyak. Puasa juga. Allah sendiri, Allah Putra sendiri berpantang juga. Jadi di Kristen itu ada pantangan juga. Sama dengan adat kita, ada pantangannya juga. Tidak ada yang salah pakai lampu juga, pakai lilin juga. Pakai. Apalagi ada becalik, di gereja juga ada becalik. Ya, di sini juga ada. Oh, tuh, tapi benar. Pakai darah sudah masih aku makan deh buatnya. Oh, sudah jelas. Allah menumpahkan darahnya untuk kita. Itu melambangkan jubata. Biar kita ingat. Makanya ada tabut tawar, tabut jati, belik menyut mata baras, nawari segala penyakit, sial, segala sakit terapun, rasi mimpi bukat kebahagiaan empat tanah, perang sesat, perang tajam, perang tumpul, barang dan mangkak dan madi, tawar semuanya. Ada jelas di situ. Kenapa pasukan merah itu pakai 3 warna? Merah, kuning, hitam. Kalau anak SD, merah itu punya berani. Kuning itu tali katanya. Hitam itu antul katanya. Jadi saya kasih tahu arti dari 3 ini. Merah itu adalah lambang sakti bagi orang Dayak. Kuning itu lambang kekuatan. Hitam itu lambang roh. Dipadukanlah ini menjadi kekuatan.
Kenapa bertantang? Kesucian ini tadi yang kita pegang, supaya tidak ada hantu alak di kita, tidak sombong, tidak iri, tidak dengki. Ini yang dijaga pantangannya. Ada 3 pantangan kedua di Tariu Borneo Bangku Raja. 1. Jagalah mulutmu. Gunakanlah mulutmu untuk membicarakan yang baik-baik tentang orang lain. 2. Mata. Gunakanlah matamu untuk melihat yang baik-baik tentang orang lain, bukan yang jelek tentang orang lain. 3. Hati. Janganlah hatimu menjadi hati yang jahat, tetapi menjadi hati yang baik untuk semua orang. 4 ya. Telinga, pendengaran. Janganlah mendengarkan yang jelek-jelek tentang orang lain, tetapi dengarkanlah yang baik tentang orang lain. Apa lagi? Pikiran. Janganlah berpikir yang tidak tentang orang lain, tetapi berpikirlah yang baik-baik tentang orang lain. Apa lagi? Hidung. Janganlah kalian mencium yang tidak tentang orang lain. Tahu komen ini. Bangke. Janganlah seperti itu. Jadi gunakanlah hidung untuk mencium yang baik-baik. 6. Tubuh. Jagalah tubuhmu untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Tubuh. Roh. Jagalah roh itu sendiri supaya tidak. Ayo, ada yang terang. Roh ini kan ada roh baik, roh jahat. Supaya yang baik-baik ada pada. Kan bagus kita Borneo. Kan ada yang jahat. Seminggu lagi ada saya berarti. Tuh Pak Dio ini kepala disesat katanya. Tidak paham rupanya. Buatkan kopi secara Pak Dio pada datang. Tidak paham nanti. Ya. Jadi janganlah iri, dengki, sombong, cemburu, buang jauh-jauh. Kita sering belajar, kita Tariu Borneo Bangku Raja ini ada di 3 negara. Ada di 9 provinsi. Tepuk tangan ya, mantap. Kita diperhitungkan orang Dayak. Karena apa? Orang Dayak sudah mulai pintar. Organisasi Tariu Borneo Bangku Raja dibentuk tahun 2017. Saya kumpulkan pemain-pemain Dayak, pemintar Dayak se-Kalimantan. Saya mau lihat kalian. Waktu itu saya masih panglima ya. Saya belum punya gelar Panglango. Kamu betul mau berjuang ke Dayak? Betul, paling kau dapat untung nanti subur. Saya sialan nanti akan melihat kamu, saya bilang. Banyak yang bergabung terus gitu, saya bentuk. Ada dokter, ada tentara, ada polisi, ada dosen, ada pendeta, ada apa kemudian? Pater. Dan belum lagi guru-guru, pendidik. Saya kumpulkan orang pintar saya. Dan mereka merekrut yang lain. Dan akhirnya bisa besar seperti ini. Yang beragama duduk secara agama, yang sifatnya guru duduk secara gurunya. Jadi seperti saya kasih tugas masing-masing pada waktu itu. Dan akhirnya apa? Banyak yang tertarik. Tua muda di Tariu Borneo Bangku Raja itu ada bonus, Bapak. Bonusnya dari kepercayaan kita kepada Jubatan, dan di dalam nama Kristus ada kekuatan di situ. Kita memakai itu. Makanya pasukan mereka wajib pakai rosario. Tidak boleh menggunakan hantu itu leleh di sini. Panggil hantu leleh. Kok ada yang punya pedang roh. Ambil pedang roh itu tidak mudah. Penguasaan diri, berpantang berkuasa mereka. Lapar ditahannya, ada badut katanya. Aduh, lamanya. Ditahan mereka tidak makannya. Berdoa terus. Sampai akhirnya mereka dapat gelar. Yang punya gelar ini sakit mendapatkan. Mereka dipitnah. Dia apa lagi? Aduh, tanyalah jawabannya. Dicaci maki, sesatlah apa saja. Banyak jawabannya tuh. Sadar saya. Kepala kamu masih berdiri di leher kamu.
Kenapa? Karena untuk saya, tidak ada untuk Allah. Semoga apa ya? Ada yang belum selesai di sini. Senang kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita asumsikan ke kehidupan kita sehari-hari dan kita bawa dengan cara kita sehari-hari, karena kita tidak butuh teori di sini. Di PBBR tidak butuh teori, langsung praktek. Betul. Ya, ada kata kalimo kekuramin kak saruga basengat kak jubata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Ya, tepuk tangan untuk